warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rizqna al-ikhlas, Allahumma rizqna al-istiqamah, Allahumma rizqna al-husnul khatimah wal mautu fi sabilillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rahimahumullah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak keberkahan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah Allah mempertemukan kita dalam majelis ilmu. Dan kali ini saya akan membahas tentang Ramadan terindah 2016. Para sahabat Nabi, mereka biasanya 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa bisa bertemu Ramadan. Setelah Ramadan mereka berdoa lagi agar seluruh amalan di bulan Ramadan itu kemudian dikabulkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehidupan para sahabat itu dipenuhi dengan bulan Ramadan. Kalau kita lihat ayat tadi ya, dalam surah Al-Baqarah tadi yang dibacakan oleh ananda saya tercinta Sofia, di situ kalau kita lihat ya Bu ya, ayat ini ada kalimat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ada seorang ulama bernama Syekh Mukhtar Asy-Syamkiti, dia mengatakan bahwa ketika ada panggilan perintah di Quran ya ayyuhalladzina amanu, maka semua kita ketika membaca ayat-ayat ini ya, ketahuilah kalau kita ikuti runtutin semua apa setelah ya ayyuhalladzina amanu kita ikutin, maka di situ biasanya kalau adalah perintah untuk menjalankan sesuatu atau perintah untuk meninggalkan sesuatu. Kalau kita misalnya nggak sempat belajar, tinggal punya indeks Quran, cari aja ya ayyuhalladzina amanu, kumpulin ayatnya, habis itu diteliti ya. Nah, selalu itu tujuannya adalah bisa mengantarkan ke surga, bahkan menjauhkan dari neraka. Semua kalimat-kalimat yang setelah ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu, ketika kita mendengarkan panggilan ini wahai orang-orang yang beriman, maka yang pertama menurut Syekh Mukhtar Asy-Syamkiti ya, itu adalah kita semua harus mensyukuri nikmat keimanan. Kenapa? Sebab yang pertama ya, dalam surah hakikat keimanan itu dalam surah Yunus ya Bu ya, kalau Ibu buka di ayat 100. Silakan kalau ada yang mau buka surah Yunus surah ke-10 ayat 100. Di situ Allah berfirman, "Wa ma kana li nafsin", tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang bisa beriman antu'mina billah, antu'mina illa biiznillah, kecuali atas izin, atas ketentuan, atas bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat yang pertama. Sehingga kalau kita ternyata termasuk orang yang diizinkan Allah untuk beriman, maka segera disyukuri. Dan bentuk syukurnya itu adalah terus menjaga keimanan kita. Sebab rezeki terbesar yang kita punya sebelum makan dan minum kita dan juga keluarga itu adalah keimanan. Yaitu kita bisa tahu kalau keimanan itu adalah, jadi tadi surah Yunus ayat 100 ya, wa makana li nafsin an tu'mina illa biiznillah. Jadi kecuali atas izinnya Allah. Kalau kita tahu hal ini, kita bisa menyadari, kemarin kan ada sebuah cerita dari seorang ustadz juga ya. Jadi kalau di Jakarta kan lagi marak nih kristenisasi. Jadi ada seorang imam masjid, itu dia di hari kematiannya kan sudah disiapkan sama jamaah masjid untuk fardhu kifayah. Begitu sampai di sana, ternyata di sana sudah kumpul orang-orang gereja mau bersiap membawanya ke gereja, memandikan dengan cara orang-orang Kristen. Kaget. Ternyata menurut keluarganya, istrinya, suaminya ini baru 2 hari masuk Kristen.
setelah 2 hari masuk agama Kristen, meninggal dunia lah dia. Ya. Dan ini imam masjid. Ya. Bayangin, dikeluarkan dari masjid, masukkan ke gereja, dan yang fatalnya hari kematiannya. Sekarang kalau kita tanya, kok bisa ya Ustazah? Kalau di Quran itu faktor-faktornya banyak memang. Bukan gini ya, oh ini takdir Allah. Enggak, itu pasti ada bagian daripada kesalahan atau pilihan dari si imam masjid itu. Bisa jadi selama ini dia hanya beribadah dan tidak mengilmui. Karena kan gini, makanya kenapa kita perlu belajar ini, sebab fakihun wahidun, satu orang fakih asyaddu ala syaiton, lebih susah bagi setan ala alfi abidin, daripada 1000 ahli ibadah. Ada 1000 ahli ibadah ya. Kan mohon maaf, tren di masyarakat kita itu kan majelis ilmu itu nggak ngetren, yang ngetren tuh majelis-majelis orang zikir beribadah gitu ya. Yang kadang-kadang sebenarnya bukan nggak boleh, bagus aja berzikir dan sebagainya, mengumpulkan orang banyak-banyak bagus, tapi harusnya itu dibarengi dengan nambah ilmu setiap hari, supaya karena setan itu paling gampang menggoda ahli ibadah. Kayak tadi kejadian seorang imam masjid. Dari situlah saya baru merasakan benar-benar ya, surah Yunus ini nggak ada satupun yang bisa beriman kecuali atas izin dari Allah. Nah, sekarang yang paling mengerikan, tadi kan dia sakratul mautnya nggak diizinkan Allah berla ilaha illallah. Ya. Jadi semua itu atas izin dari Allah. Kalau sudah hilang nikmat itu, maka bersyukurlah. Sebagaimana Abu Lahab, ya, waktu Islam datang, kan dia diajak terus oleh Nabi Muhammad untuk mengikuti dakwah. Tapi kemudian dia menolak dengan kesombongan dan sebagainya. Sampai kemudian turunlah ayat tabat yada abi lahab wa tab. Apa kata Abu Lahab? Muhammad itu bohong. Suatu saat aku akan beriman. Enggak benar itu ayat yang turun. Itu kata Abu Lahab. Tapi buktinya dia berdua dengan Ummu Jamil istrinya sampai wafatnya enggak juga beriman. Artinya jangan tunggu kadung datang ketentuan Allah baru kita mau beriman. Sebab kesempatan itu mahal. Kenapa? Menurut para ulama, semua kata-kata yang kaitannya tentang akhirat atau kiamat itu nggak ada yang kata-katanya ba'id. As-sa'atu ba'id nggak ada, selalu qorib. Contohnya dalam surah Al-A'raf itu la'alla sa'atu qorib. Boleh jadi, bisa jadi kiamat itu qorib, dekat loh. Lagi dalam surah Al-Qamar, iqtarabatis sa'ah, udah dekat nih kematian, wan syaqqal qamar, bulan telah terbelah. Jadi iqtaraba la'alla sa'atu qorib, pakai qorib semua. Nah, ternyata kata para ulama disebutkan idza mata ya, idza mitta, kalau kamu mati qamat kiamatu, telah datang kiamatnya. Jadi kalau kita meninggal, datang sudah kiamat kita. Sebagaimana sekarang ini Fir'aun ya, ghuduwan wa asyian, kan dia disiksa. Itu menurut para ulama kalau dihitung-hitung, Fir'aun itu sudah 6.000 tahun dia disiksa pagi dan petang. 6.000 tahun ghuduwan wa asyian. Sehingga kita harus bersyukur. Syukurnya itu kita bukan Fir'aun. Kalau Allah mau kan bisa aja kita jadi Fir'aun yang diambil pelajaran. Tapi enggak. Kita malah yang mensyukuri keberadaan kita, menikmati keimanan dan melihat kedurhakaan Fir'aun, melihat kedurhakaan Abu Lahab. Jadi yang pertama harus kita rasakan adalah kesyukuran. Karena itu dalam surah 12 ayat 38, inilah pernyataan Nabi Yusuf ketika dia berdakwah kepada 2 orang yang satu penjara juga dengan dia. Apa kata Nabi Yusuf dalam dakwahnya? Dia berkata, Allah abadikannya di surah Yusuf ayat 38. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub. Aku mengikuti agama Nabi Ibrahim, ayahku Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub. Apa itu millahnya? Apa itu agamanya? Maka nalana an-nusyrika billah.
Gak ada di antara kami, ya, tidaklah di antara kami itu yang mensekutukan Allah dengan yang lain. Zalika, ini tidak menyekutukan Allah ini, min fadlillahi alaina, adalah dari karunia Allah kepada kami. Nabi Yusuf nyambungkan lagi, wa 'alan nas, dan bukan hanya kepada kami para nabi, tapi juga wa 'alan nas, tapi juga kepada seluruh manusia. Tapi di ujung ayat yang ngeri, walakinna aksaron nasi la yashkurun. Tapi kebanyakan manusia untuk nikmat iman ini gak menyekutukan Allah. Kebanyakan mereka tidak bersyukur. Kita tuh kan kadang-kadang pengen makan lemper, tiba-tiba ada yang ngirimin tuh, bersyukurnya bukan main, ya Allah dapat lemper udah anget-anget, hujan-hujan enak banget gitu ya. Tapi nggak pernah di antara kita itu yang setiap hari alhamdulillah aku beriman gitu, syukurnya seperti dapat lemper tadi. Padahal itulah kenapa di sini menurut Nabi Yusuf kebanyakan manusia tidak bersyukur atas nikmat iman. Kebanyakan kita, makanya di dalam surah Al-An'am juga disebutkan fala ya'manu makrallah illal qaumul kafirin. Hati-hati orang-orang atau kita yang senantiasa merasa aman bahwasanya iman ini ada terus sama kita dan pede banget. Karena orang yang merasa aman dari makarnya Allah itu suatu saat Allah bisa cabut iman kita. Fala ya'manu makrallah illal qaumul kafirun, kecuali orang-orang yang kafir. Maksudnya apa? Maksudnya itu ketika kita ikut ngaji seperti ini, maka kita harus bertambah khawatir. Ya. Boleh jadi suatu saat Allah cabut hidayah ini, kita nggak lagi bisa puasa, kita nggak bisa lagi ngapa-ngapain. Sebagaimana dulu saya punya murid, ya, sudah masuk Islam dari Kristen orang Batak. Saya bawa ke rumah berapa kali, bahkan saya suruh tinggal di rumah. Ya, namanya Salsa. Tiba-tiba dia ingin dengan salah satu ikhwan. Ikhwannya ini nggak mau sama dia, kecewalah dia, milih temannya yang satu lagi. Karena kecewa luar biasa, dia kembali ke agamanya Kristen. Saya sudah nasihatin, padahal dia sudah masuk Islam itu sudah 2 tahun. Malah dijualinya, siapa yang mau beli gamisku ini jilbabku. Habis itu apa? Aku habis makan babi, pokoknya kayak bangga-bangga gitu ya. Terus dia menikahnya pokoknya ala gereja gitu ya. Kayak kelihatan. Jadi saya bilang, Allah ya, kalau mau ngasih gitu ya, ngasih 2 tahun aja diambil lagi tuh bisa. Di situ saya melihat, ya Allah gitu ya. Meskipun di situ ada faktor dia juga ya, ada faktor dari dia juga yang kurang kuat. Tapi maksud saya, ya seperti itulah. Tapi kan semua itu atas izinnya Allah. Makanya kita ini, seperti kita ya, kalau jarang melihat orang sakit, kita biasa-biasa aja merasakan kesehatan kita, ya kan? Sama juga kita ini karena jarang melihat orang yang dapat musibah hilang keimanan. Jadi biasa aja kita. Saya udah mendekat masjid. Kita nggak waspada. Suatu saat bisa jadi kalau nggak jaga, ya kita nggak sungguh-sungguh, bisa jadi diambil sama Allah. Kalau bukan kita, bisa jadi anak kita. Karena kan aliran sesat ini juga ada 358 aliran sesat di Indonesia. Nggak tahu sudah kalau di Balikpapan. Artinya kalau nggak kita kena, bisa jadi anak kita atau saudara-saudara kita. Nah itu. Walakinna aksaran nasi la yashkurun. Tapi kebanyakan manusia untuk masalah keimanan ini mereka senantiasa tidak bersyukur. Karena itulah kenapa Allah tahu kita ini lupa dengan hal itu, padahal ini paling penting dalam hidup kita. Makanya Allah udah buatin settingan doanya itu, yaitu setiap kali kita sholat wajib. Kan nggak sah sholat kalau nggak baca Al-Fatihah. Dan di lafaz Al-Fatihah sangat penting itu adalah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Sebab sekali lagi saya selalu ingatkan, hidayah itu ada 3, Bu. Hidayah ammah, Allah berikan kepada seluruh makhluk. Yang kedua, hidayah bayan wa dilalah. Nah, hidayah bayan ini hidayah untuk menyampaikan kebaikan kepada semua orang. Ini Allah berikan kepada para nabi dan juga para dai, ya, para ulama. Nah,
hidayah yang terakhir, yaitu hidayah at-taufiq lil amali shalih. Hidayah dimudahkan untuk menerima Islam, bersama Islam, mengamalkan Islam sampai wafat. Ini mohon maaf, hidayah yang terakhir ini, inilah yang selalu kita minta dalam setiap sholat. Kenapa? Karena Jibril nggak punya kemampuan ngasih hidayah ini kepada manusia. Kepada orang beriman juga nggak bisa Jibril. Nabi Muhammad juga nggak bisa. Yang bisa berikan ini hanya semata-mata Allah. Itu perlu kita pahami. Kayak saya punya anak di Sofia. Saya nggak bisa ngasih ke hidayah ke dia. Yang saya lakukan hanyalah bisa memberikan penyampaian hidayah bayan wad dilalah. Menyampaikan penjelasan dan dalil-dalil. Gini loh nak, gini loh nak. Kita juga semua arahkan anak kita bawa anak kita ke sekolah Islam. Kita bisa begitu. Tapi untuk hidayah yang terakhir ini kita nggak bisa mengupayakannya. Itu hanya kaitannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya bersyukurlah kalau ada anaknya yang kalau nggak sholat subuh nangis ya, bersyukur. Itu kesyukuran yang lebih besar saya bilang. Kalau ada yang dia sampai hari ini tidak pacaran, ya, atau ada yang sudah pacaran dia bertobat, bersyukur. Kesyukuran mahal itu. Sebab itulah namanya hidayah yang ketiga tadi. Orang mau sehebat apa dia nggak punya. Orang mau sekali berulama apa dia nggak bisa beri. Nah, bahkan kalau dalam riwayat ya, kita tuh perlu bersyukur sekali karena kita jauh sekali jarak kita dari Nabi Muhammad, tapi kita masih beriman. Orang yang dekat-dekat paman-pamannya Nabi aja nggak diberi rezeki itu, ya kan? Kita diberi rezeki. Makanya setiap kali ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, rasakan kesyukuran yang dalam atas nikmat. Ya Allah, pilihkan aku ya menjadi orang yang beriman, bersyukur. Kemudian kalau kita lihat yang menjadi masalah ini, kita lupa bahwa iman ini adalah sebuah kesyukuran ya. Dalam surah Ar-Rum ya, surah 30 ayat 6 sampai 8. Silakan Bu dibuka. Karena sebaik-baik nasihat itu dari Quran. Nah, makanya kita buka surah Ar-Rum ayat 6 sampai ke 8. Allah berfirman tentang janji Allah. Wa'adallah. Itulah janji Allah. La yukhlifullahu wa'dahu. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Tapi yang selalu masalah itu kita semua. Walakinna, akan tetapi aksaron nas, kebanyakan manusia la ya'lamun, dia tidak tahu kalau janji Allah itu benar. Yang dia tahu apa? Manusia kebanyakan tahunya apa? Yang dia tahu ini ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya. Dia tahunya itu yang zohir-zohir aja. Kan gini, kalau janji Allah itu rata-rata goib. Kita yang sedekah 500.000 atau 1 juta, sedikit di antara kita yang langsung dapat cashnya kembali lagi 1 juta, sedikit, ya kan? Maksudnya selalu yang goib-goib. Janji Allah tuh seperti itu. Makanya kenapa surga yang kita punya itu, ya, surga yang kita punya, itu kan di surga itu, saya kemarin menyampaikan ya, kenapa sholat 2 rakaat itu kata dalam hadis disebutkan itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Sholat subuh loh 2 rakaat, sholat subuh ya. Ini menggambarkan betapa rendahnya kecilnya harga dunia, ya kan? Bahkan kalau dalam hadis, di dunia ini Allah kasih satu rahmat dibagi kepada seluruh makhluk. Saya sampai hari ini masih berbahagia dengan suami dan anak-anak saya, itu dengan satu rahmat yang dibagi kepada seluruh makhluk. Yang 99 kan disimpan di nama Allah. Makanya gak bisa dibandingkan antara dunia dengan akhirat. Bahkan kalau disebutkan kalau di surga itu ya, itu kan subhanallah, satu orang kita itu dilayani oleh 300 pelayan. Mau kita jelek kah sekarang, mau gendut kah, mau apakah, pokoknya nanti di surga kita dilayani oleh 300 pelayan.
Dan pelayannya itu dalam hadis yatufu haulana, dia tawaf terus nungguin apalagi nih mau diperintah. Padahal hal-hal di sisi kita tuh bisa diperintah aja, bisa meminta apa aja datang, tapi ada pelayan lagi khusus. Itu di surga. Jadi ini dalam ayat ini janji Allah itu benar, termasuk janji orang-orang yang berpuasa. Itu semuanya benar. Tapi masalahnya di kita ya'lamuna zohiron. Kita ini lihat yang zohir-zohir aja, yang jelas-jelas aja. Yang sering kita, kalau yang goib-goib itu kita kurang yakin kan? Kita hanya ya'lamuna zohiron minal hayatid dunya. Kemudian apa? Kemudian wahum anil akhirati hum ghafilun. Tapi untuk akhirat mereka ghafil, mereka lalai atau mereka lupa. Nah, ayat tentang puasa itu turunnya di surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah namanya surah sapi kan, artinya sapi betina. Sapi betina itu menggambarkan salah satu simbol dari Bani Israel. Mereka adalah penyembah sapi. Maksudnya apa? Sapi itu kira-kira hewan goib atau hewan yang zohir? Zohir. Ini simbol materialistis. Matre. Bayangin dalam kisahnya kan Bani Israel ini melewati kejadian-kejadian keajaiban-keajaiban luar biasa, ya, yang kita aja nggak diizinkan Allah melihat itu. Waktu Musa dengan tongkatnya yang kecil yang biasa untuk menghalau hewan-hewan ternaknya itu dipukulkan di laut yang sangat luas sekali, kan langsung jadi jalan untuk seluruh pasukan Nabi Musa. Begitu dipukulkan lagi, langsung jadi lautan lagi, tenggelamlah. Mereka melihat bagaimana Fir'aun dan seluruh bala tentara itu tenggelam. Baru nyampe di perkampungan suatu kaum, ngelihat di perkampungan itu orang nyembah-nyembah sapi. Langsung bilang, ij'al lana alihah kama lahum alihah. Hei Musa, bikinkan kami Tuhan dong kayak orang itu yang punya Tuhan tuh loh. Enak kayaknya Tuhannya begitu. Padahal baru melihat di depan mata bagaimana kehancuran makhluk. Atau kalau saya sering merenungnya begini, baru aja ngelihat kejadian orang, baru aja melayat orang meninggal, nah keluar sudah ngobrolin orang gitu ya. Baru aja ngelihat orang kejadian sakratul maut misalnya, musibah apa, berubah lagi, takolub lagi hati kita. Nah, itu. Nah jadi mereka seperti itu, ya'lamuna zohiran minal hayatid dunya. Kemudian Bani Israil itu juga, ya, suatu ketika kan hampir seluruh, ya, waktu kemudian mereka akhirnya Samiri membuat patung anak sapi ketika ditinggal oleh Musa untuk bermunajat kepada Allah 40 hari. Ya. Kemudian mereka menjadikan anak sapi itu sebagai sesembahan. Allah memerintahkan untuk mereka itu bertobat, dan sebelum bertobat diambil dulu pemuka-pemuka yang terbaik dari para ulama Bani Israil untuk datang ke Bukit Tursina menyempurnakan tobat. Sampai di sana, ya, pemuka-pemuka Bani Israil ini malah bilang gini sama Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Musa, kami gak beriman sampai kami ngelihat Tuhan itu jelas. Kayak sapi itu gak bisa dilihat, bisa dipegang. Kami mau begitu dulu. Fa'akhadhatkumus sha'iqah. Langsung Allah hancurkan mereka dengan Allah sambar petir, ya. Ini orang terbaiknya loh, para ulama-ulama yang dipilih, ya. Jadi seperti itulah Bani Israil. Nabi Musa dia juga pernah wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Nabi Musa juga pernah minta Tuhan tampakkan dirimu, tapi dia nggak dihancurkan. Kenapa? Karena niatnya bukan matre, niatnya kangen rindu sama Allah. Makanya kan wa kallamahu rabbuhu, Musa berdialog dengan Allah, ya kan, dengan suara. Kalau kita kan dengan ini. Maka kemudian qala rabbi arini, ya Allah perlihatkan dirimu ya Allah, anzur ilaik, supaya aku bisa melihat. Enggak dihancurkan sama Allah. Enggak fa'akhadhatkumus sha'iqah, enggak. Kenapa? Karena dasarnya Musa betul-betul keimanan. Kalau kaumnya tadi dasarnya adalah materi. Ya.
pengen ngeliat. Dua sama-sama pengen lihat Tuhan, tapi satu dihancurkan, satu enggak, karena dasarnya yang berbeda, niatnya yang bersih. Dan tadi kalau Nabi Musa diawali dengan wa kallamahu rabbuhu. Dia berdialog dulu dengan Allah. Artinya apa? Dia bersama firman-firman Allah dulu. Jadi pengen lihat Allah itu berdasarkan ilmu, makrifah. Kalau kaumnya Nabi Musa tidak berdasarkan itu, hanya mau gaya-gayaan gitu ya. Aku nanti sudah lihat Tuhannya Musa. Nah ini ya. Jadi di sini juga pentingnya harusnya kita ketika baca Quran itu semakin kita rindu dengan Allah, sebagaimana Nabi Musa. Nah, jadi saya kembali karena itu hati-hati dengan materialistis, ya. Hati-hati dengan materai karena berbahaya sekali. Dan subhanallah, Nabi Isa itu kan masih Bani Israel. Kan Bani Israel banyak nabi-nabi. Setelah Nabi Musa ada Nabi Isa. Di zaman Nabi Isa mereka nggak mau beriman sampai wahai Isa tolong turunkan makanan dari langit, hidangan, dalam surah Al-Maidah. Turun tuh hidangan. Tapi apa? Setelah hidangan turun nggak beriman juga. Ini orang-orang materai. Dan kisah Bani Israel itu juga karena materai mereka ini sudah menjadi sifat watak ya. Maka kemudian akhirnya kalau kita lihat kaitannya dengan pembunuhan di Quran, kata-kata yaktulunya selalu dikaitkan dengan Bani Israel. Hanya satu yang dikaitkan dengan Nabi Adam, anaknya Nabi Adam, Qabil dan Habil. Satu aja. Selebihnya itu Bani Israel semua. Jadi sifat-sifat materai akan menimbulkan sifat-sifat yang lebih mengerikan, membunuh. Kalau kita nggak bunuh orang langsung, bisa jadi membunuh harga diri orang, menyakiti orang lain. Itu kan pembunuhan juga meskipun nggak berdarah-darah. Jadi ini perlu kita pahami, sebab puasa ini lebih banyak hal-hal goib, tidak terlihat hal-hal yang materinya. Bahkan mungkin saking banyaknya kita sedekah, bisa jadi tabungan kita pada kosong. Entar sedekah di rumah Quran, entar sedekah di mana di panti asuhan, entar datang lagi nih saya dari Palestina, ya lelang-lelang lagi, kasihannya suamiku baru aja penuh tabungannya kosong lagi, ya kan? Artinya apa? Banyak hal-hal yang goib nanti, yang kita nggak kelihatan, malah nampaknya malah habisan harta kita. Tapi kita harus berangkat tadi kepada pemahaman ayat ini bahwasanya jangan sampai seperti Bani Israel yang memandang segala sesuatu hanyalah zohir, materi. Makanya kenapa surah Al-Baqarah, perintah puasa adanya di surah Al-Baqarah. Artinya apa? Di antara kelebihan umat Nabi Muhammad, mereka tak perlu melihat keajaiban yang hebat-hebat di depan mata, turun hidangan dari langit ya, kemudian laut terbelah jadi jalanan, nggak perlu. Disuruh perintah, kalau umatnya Nabi Musa kan disuruh menyembelih sapi. Sekarang saya tanya, mana lebih gampang, sembelih sapi atau puasa? Gampang sembelih sapi, entar dagingnya dimakan ya kan? Kalau puasa lama, capek, lelah ya. Tapi apa? Itu saja mereka nggak lakukan. Kita umatnya Nabi Muhammad diperintah yang jauh lebih berat daripada itu. Sebab puasa kita menahan hawa nafsu, menahan ucapan, menahan akhlak kita supaya tetap baik ya. Dan kita melaksanakannya. Jadi kita bersyukur. Nah, yang heboh gini, kalau kita udah diperintah puasa, habis itu materainya kita melebih-lebihi Bani Israel. Ya, kan tujuan Allah supaya hilang nih sifat materai kita. Ya. Tapi sudah puasa, keluar dari puasa tambah materai, gitu ya. Nah, jadi na'udzubillah min zalik. Ini perlu kita hindari. Ayat berikutnya Bu, kalau kita perhatikan, Allah membantu kita untuk bagaimana caranya supaya kita nggak hanya ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Caranya adalah awalam yatafakkaru fi anfusihim. Mengapa mereka tidak memikirkan kejadian diri mereka sih? Jadi lihat diri dulu. Kenapa? Ma khalaqallahu samawati wal ard wa ma bainahuma, tidaklah aku ciptakan langit dan bumi dan di antara keduanya illa bil haq, kecuali dengan kesungguhan, semua bertujuan. Kemarin ada yang nanya, Ustazah, kejadian Yuyun, kejadian si Enok, tujuannya apa? Saya bilang semua kejadian itu di bawah takdirnya Allah dan semua pasti
pasti ada tujuan yang Allah mau berikan. Kira-kira apa tujuannya? Kalau saya, tujuannya yang pertama, kita sudah harus berhenti ya dengan melihat tayangan-tayangan TV. Sebab kalau di Quran itu kan ada ayat dalam surah An-Nur. Sesungguhnya orang-orang yuhibbuna an tasyi'al fahisatu. Orang-orang yang suka fahisya itu menyebar di kalangan masyarakat, bagi mereka adalah azab yang pedih. Masalahnya kita ini jadi fahisya itu kan membicarakan keburukan, bukan pakai tontonan. Bicarakan aja. Itu bagi mereka azab yang pedih. Nah, sekarang yang namanya keburukan fahisya itu bukan lagi dibicarakan satu orang ke satu orang, tapi sudah dipertontonkan hari-hari dan seperti jadi makan pagi, makan siang, makan malam. Dan ternyata kalau dalam bukunya Profesor Mustafa Yaqub, Dr. Mustafa Yaqub, dia bilang ya, di Indonesia ini jadi ada seorang, saya lupa namanya, yang jelas dia itu orang non muslim. Dia bilang, saya sebenarnya sedih dengan NKRI ini, sebab rating pertelevisian kita itu diaturnya oleh barat, bukan oleh orang kita, orang pribumi kita. Jadi diaturnya oleh barat ratingnya kita. Di seluruh media ini itu di bawah pengawasan mereka, kecuali ya ini lain kayak TV-TV yang Aswaja atau Roja, bukan, TV-TV yang biasa. Nah, rata-rata di sana, sedangkan kita kalau bermimpi, kata Rasulullah, kalau kita mimpi baik, disuruh ceritakan kan ya, mimpi buruk, mimpi loh ya, bukan kejadian beneran. Gimana kata Rasulullah? Suruh nggak usah ceritain, itu dari setan. Sekarang mimpi aja nggak boleh ceritain, ini yang kenyataan loh disebarkan di televisi, ya kan? Perkosaan, pembunuhan, pencurian itu ditayangkan hari-hari. Apa nggak tambah banyak orang yang membunuh, nggak tambah banyak orang yang kriminal? Jadi tujuannya adalah supaya harusnya kita berhenti menonton yang begitu, karena kita jadi gila juga rasanya, perasaan kita nggak karu-karuan. Coba setiap hari seperti di TV-TV Arab itu ya, ada sebagian di TV-TV Arab itu dia tidak banyak menceritakan tentang kriminal. Yang diceritakan ini rumahnya para ulama, ini cara ulama didik anaknya, ini apa namanya, ini sekolah yang baik sekali, bagaimana guru-gurunya mengajar di kelas ya. Ini kan nggak pernah diangkat. Ini pemimpin, ini adalah gubernur di wilayah ini, begini dia menghadapi masyarakatnya, begini dia imam. Itu reality show tapi orang-orang soleh kan? Akhirnya di sana sedikit yang namanya keburukan, karena nggak boleh sebenarnya. Jadi itu sebenarnya pelajarannya. Yang kedua, pelajaran yang mahal yang perlu kita pahami juga, kita punya PR besar. Jadi kalau punya teman-teman orang-orang soleh, mereka duduk di dewan, kita punya channel-channel ke sana, maka silahkan disampaikan. Karena pemerintah kita sampai hari ini, hampir semua pejabat-pejabat penting di pemerintah kita belum sepakat bahwa pornografi merusak seluruh sistem otak. Belum sepakat. Bahkan itulah kenapa dalam perintah tentang zina itu la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Dekati aja nggak boleh, karena pengerusakannya itu hampir seluruh sistem otak. Saya kemarin ketemu dengan dokter jiwa, dia bilang sebenarnya hari ini banyak orang berkeliaran, tetangga-tetangga kita itu ya, banyak yang sakit jiwa. Karena rata-rata anak-anak kita sudah terpapar pornografi. Anak-anak yang sudah terpapar pornografi itu sebenarnya otaknya sudah rusak, tapi nggak diobatin, nggak diperbaikin oleh orang tuanya. Lama-lama seperti itu, inilah kejadiannya kayak Eno dan sebagainya ya, seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat semua yang Allah ciptakan di muka bumi ini semua bertujuan, hikmah. Kemudian apa? Sudah bil haqqi, tapi ada satu sambungannya, wa ajalin musamma. Tapi ada batas waktunya kita. Kalau suka nggak suka, ada orang bilang ada game overnya, ya kan? Saya ini dan kita semua ini ada ujungnya. Kita semua akan meninggalkan alam dunia ini. Karena itu kita harus meyakini bahwa ini adalah sangat pasti. Ya. Saya kemarin ada yang Mbak Norma itu dulu ikut sama saya di rumah, ya. Ayahnya meninggal. Suatu ketika ayahnya kena kanker paru ya. Itu ketika difoto tuh pas di kuburan sendirian ya. Sudah mau dikasih tanah aja gitu difoto. Ayahnya itu memang perawakannya kurus. Ketika sakit hampir 1 bulan itu lebih kurus lagi. Jadi
kain kafannya tuh kecil gitu ya, panjang gitu. Terus saya bilang, ya Allah, ayah Mbak Roma cuma segini aja kainnya gitu ya. Nanti saya seberapa ya gitu. Jadi artinya ujung kita tuh ke situ aja, ya kan? Cuman kain kafan dibawa, belum tentu seperti apa nanti perawakan kita saat kita wafat, kita nggak tahu. Kalau saya sering dibilang, kan ini susah menurunkan berat badan ya, hibur sama suami saya. Mudah-mudahan lemaknya Umi sebesar juga apa amal solehnya gitu ya. Menghibur apa ini. Jadi yang mudah-mudahan yang tambah gemuk gitu ya, yang tambah tua itu tambah juga amal solehnya. Tambah lemaknya tambah juga amal solehnya gitu ya. Jangan lemaknya aja yang tambah. Nah kemudian kita lanjutkan, wa inna katsiran minan nasi biliqa'i rabbihim lakafirun. Tapi masalahnya aksar nas, ini rata-rata aksar nas loh. Kebanyakan manusia, berarti kan sedikit aja. Kebanyakan manusia terhadap pertemuan dengan Tuhannya yang pasti itu la di sini adalah lam taukid. Sungguh mereka itu kafir. Kafir dalam bahasa Arab, kafaro, itu orang yang menutup. Jadi sebenarnya para petani disebut kafir kalau dalam bahasa Arab, kafir. Kenapa? Karena dia menutup bibit dengan tanah. Jadi dia tanam biji gitu ya, ditutupnya, kemudian ditutup dengan tanah. Jadi petani itu di samping bahasanya maknanya falah, dia juga kafir. Nah, tapi jangan panggil nanti bapaknya petani kafir kamu Pak gitu. Tapi jadi itu istilah bahasanya. Nah, jadi maknanya maksudnya apa kafir ini? Kita kadang-kadang tertutupi kematian itu dari kita. Tertutupi bahwa kita ini ada ujungnya. Tertutupi oleh apa? Tertutupi oleh kesibukan kita, ngurus anak kita, ngurus ini, kita lupa. Dan ini kalau lama-lama lupa terus, akhirnya berbahaya. Nah, jadi itu kemudian kalau kita lihat juga ya, banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan kenikmatan keimanan ini. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan lastum ala syai', kamu wahai manusia itu ala syai', nggak ada apa-apanya di hadapan Allah, nggak ada harganya. Hatta tuqimut Taurat, sampai kamu menegakkan isi Taurat. Nah kalau Al-Quran itu adalah kelengkapan dari seluruh kitab-kitab yang ada. Jadi sebenarnya kalau kita tidak berquran ya, tidak melaksanakan Quran, nggak ngapa-ngapain, kita itu di hadapan Allah la syai'. Nggak ada bedanya kita dengan tai kucing, mohon maaf. Nggak ada bedanya kita dengan tai cicak, nggak ada bedanya. Tidak ada bedanya kita dengan hewan-hewan yang ada di muka bumi ini. Kenapa kita punya harga? Karena kita memiliki keimanan. Sebab kehidupan itu ada dua, kehidupan fisik, satu lagi kehidupan hati, kehidupan ruh. Kalau kehidupan fisik itu Allah beri kepada seluruh makhluk, mau yang kafir, mau yang beriman, mau yang pokoknya bahkan daun-daun, binatang semua Allah berikan. Tapi untuk kehidupan hati, kehidupan ruh Allah nggak berikan kecuali kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang dipanggil oleh Allah untuk perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu. Itu sehingga itu yang pertama. Yang kedua, ketika ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu menurut para ulama, yang kedua kita harus memahami bahwasanya di sini ada akad. Kita telah berbaiat kepada Allah, telah mengikat janji, ya. Itulah kenapa orang-orang musyrik, kaum kafir Quraisy, mereka nggak ada yang mau mengatakan la ilaha illallah karena tahu kalau kalimat la ilaha illallah itu ada konsekuensi, berarti taat terhadap seluruh perintahnya. Nah, karena itulah kalau kita lihat kalimat tentang puasa ini, ya, kita harus merasakan dua hal itu. Nah, kita masuk kepada satu kalimat lagi Bu, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kita ambil dari kata-kata kutiba. Kita tadaburi kata-kata kutiba. Ya. Ingatkan saya Pak. Nah, kutiba dalam bahasa Arab itu diambil dari kebiasaan orang-orang. Jadi kita lihat dulu kutiba ini dari sisi bahasa. Karena untuk kita bisa memahami, mentadaburinya. Ternyata kutiba itu digunakan oleh orang-orang Arab Badui terdahulu ketika mereka kan kalau di Arab pedalaman itu sangat susah air. Jadi mereka biasanya mengambil air nanti membawa ke rumahnya. Nah, untuk membawa air ke rumahnya mereka biasa pakai girbah. Girbah itu tempat
kulit ya. Nah, kemudian supaya airnya bisa tidak tumpah ditaruh di unta mereka, itu biasanya mereka mengikat dengan kuat. Saat mengikat air itu, mereka mengatakan apa? Katabtul ghirbata. Aku mengikat dengan kuat tempat air ini sehingga tidak tumpah. Itu digunakan kata-kata katabtu. Asal katanya dari kataba. Nah, dari lafaz ini seorang ahli bahasa ya, yang juga ulama, dia mengatakan bahwasanya kenapa Allah memilih kata kataba untuk hal-hal yang kaitannya dengan perintah, faraid. Ya, kutiba alaihimul qitalu. Jadi diwajibkan kepadamu untuk berperang. Kenapa? Karena ya, isti'mal fil faraidul insan ya. Kenapa? Sebab digunakan kan itu tadi kalimat katab itu digunakan untuk mengikat tempat air ya, agar air tidak keluar. Sehingga para ahli bahasa tadi mengatakan digunakan kata-kata ini untuk menggambarkan tadi orang-orang Arab Badui ketika mereka mau mengangkat airnya sampai ke rumah. Di sini menggambarkan bahwa kebutuhan manusia terhadap faraid atau kewajiban-kewajiban agama ya, itu seperti kebutuhannya terhadap air. Jadi artinya apa? Kita sangat butuh. Karena itulah kata-kata kataba kalau di dalam Al-Quran ya, selalu digunakan untuk hal-hal yang menjamin kelangsungan hidup manusia. Contohnya yang pertama biasa digunakan untuk memastikan dan menjamin keberlangsungan kehidupan manusia. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ya, kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Allah menetapkan kepadamu perintah untuk kisos ya, bagi yang membunuh. Ini adalah hajat manusia, karena hajat manusia terhadap rasa aman, ya kan? Hajat manusia terhadap rasa aman. Coba kita lihat di Indonesia, tidak diberlakukan hukum Islam. Gak ada orang yang mencuri dipotong tangannya, gak ada orang yang berzina dirajam, ya kan? Tapi apa? Di penjara-penjara aja. Akhirnya apa? Pengeluaran negara banyak sekali untuk penjara itu, karena kan makan gratis. Di sana bukan mereka keluar jadi orang baik, hanya sebagian kecil, sebagian besarnya malah semakin hebat lagi karena ketemu sesama penjahat, malah banyak melakukan kemaksiatan. Walaupun alhamdulillah sudah banyak dai-dai kita yang masuk ke penjara ya, memberikan ceramah, tapi kan itu tidak apa ya, tidak, maksud saya akar permasalahan itu nggak diselesaikan. Dan kadang-kadang kita juga salah persepsi. Jangan dikira orang begitu satu kali mencuri langsung dipotong tangannya, enggak. Kan tangan cuma dua. Kalau begitu sudah ribu-ribu orang dipotong tangannya. Ada persyaratannya sampai orang itu harus dipotong tangannya. Dan sudah diberlakukan hukum pancung seperti di Arab ya, hukum zina dan sebagainya, itu sangat efektif. Termasuk kasus orang berzina. Kenapa harus dirajam? Karena mengerikan sekali efeknya. Karena itu harus dilihat, disaksikan, agar semua orang mengambil pelajaran. Jangan lagi begitu. Dan bagi orang yang dirajam dan dia bertobat, ini luar biasa amal solehnya. Kalau di dalam hadis Rasulullah kan wanita Gomidia yang bertobat itu, kata Rasulullah, kamu tahu tobatnya wanita ini kalau dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah yang rata-rata sahabat, itu cukup kata Allah untuk menghadap kepada Allah dengan selamat. Saking hebatnya tobatnya orang yang dirajam tadi. Kalau di Indonesia, jadi gini, semua sepakat kemudian pemerintah kita, pornografi merusak otak, situs porno tutup semua. Ya misalnya gitu. Habis itu bagi yang berzina gak usah hukum mati, gak usah dikebiri, ayo dirajam aja. Tobat-tobat tuh orang tuanya. Dan pasti ribuan anak-anak kita, dan itu harus ditonton. Disaksikan semuanya. Yang melempar batu itu harus disaksikan. Itu efektif. Dan kalau dalam Al-Quran, kisos itu atau hukum-hukum Islam itu semuanya untuk menjamin keamanan diri kita. Kenapa kita makin gak aman? Karena sudah kita gak melaksanakan ajaran Islam, makanya kita tidak aman. Makanya wa amanahu min khauf. Kan hajat kita dua,
yaitu rasa aman. Ini kalau dalam kisos yang kutiba alaikumul kisos untuk memastikan rasa aman. Ya. Jadi ya, kebutuhan manusia terhadap rasa aman itu luar biasa besar. Jangan sampai nanti kejadiannya di Indonesia ini karena saking banyaknya sudah orang gila, ya. Orang gila yang nggak sadar, mamanya tetap rawat. Kan orang sakit itu kalau sudah pornografi, karena sudah ada kejadian seorang ibu baby blues, anaknya kayak orang gila kalau ngeliat bayinya. Ternyata ibu ini korban sodomi pedofilia dari ibunya sendiri dulu. Tapi ibunya orang zaman-zaman baru juga. Bayangin, ada seorang ibu penderita pedofilia yang jadi korban tuh anaknya, dan anaknya dikutili, istilahnya sudah dirusak ya, faktor psikologisnya itu sejak anaknya usia 2 tahun. Ibunya kena penderita pedofilia. Ternyata kenapa ibunya sampai kecenderungan seks sama anak kecil? Karena saking seringnya nonton film-film begitu berganti-ganti pasangan, rusak jiwanya, nggak ada yang ngobatin. Akhirnya anaknya ini jadi gila juga ngeliat bayinya. Ini di Indonesia loh, bukan di tempat yang lain. Sudah ada yang digitukan anaknya loh. Kalau keponakannya sama si ini anaknya sendiri, dan anaknya ini yang menjadi saksi hidup bahwa dia mengalami baby blues lagi, sampai gila melihat bayinya karena ketakutan. Dulu dia digitukan oleh ibunya, dia ngeri. Walaupun dia alhamdulillah bukan penderita itu ya, tapi dia mengalami trauma yang sangat dalam. Nah, kalau di Afrika Selatan kan, teman saya cerita, di Afrika Selatan itu saking sudah nggak rasa amannya luar biasa, itu seorang ibu kemana-mana bawa anaknya, biar anaknya kecil nggak berani dititip ke suaminya, nggak berani, nanti digitukan sama suaminya. Nah itu, kita ini hati-hati aja kalau kita nggak segera disungguh-sungguh ya, atau teman-teman kita di pemerintahan nggak bergerak segera ya, atau pertelevisian nggak segera bertobat dengan tayangan yang selalu kayak begitu tuh ya, maka nggak tahu pelan-pelan semakin kemana-mana ini kemaksiatan dan semakin hilang rasa aman. Jadi kata kutiba Allah gunakan untuk memastikan hajat manusia bahwa mereka senantiasa terjamin keamanannya. Kemudian yang kedua, kata kutiba juga digunakan oleh Allah untuk menjamin keberlangsungan kehidupan dari kebutuhan-kebutuhan primer, sandang, pangan, dan papan. Sebagaimana digunakan dalam Al-Quran untuk kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan lil wasiyah lil walidaini wal aqrabin. Diwajibkan bagi orang-orang yang sudah mau sakratul maut agar dia berwasiat untuk anak keturunannya dari hartanya, ya, agar supaya anak-anaknya dan keluarganya itu tidak menjadi orang-orang yang tidak terjamin kehidupan ekonominya. Kemudian kata kutiba juga Allah gunakan ya untuk memberi petunjuk ya terhadap jalan manusia agar mereka segera menjauhi dari godaan syaitan. Kutiba alaihi man tawallahu dalam Al-Quran ya, disebutkan dalam surah Al-Hajj ya, kalau kita bisa lihat dalam surah Al-Hajj ayat 22. Surah 22. Saya lupa surahnya, ternyata bukan di surah Al-Hajj ya. Surah Ar-Rum kalau nggak salah. Nanti kita lihat lagi ya, saya salah lihat ayatnya ini. Di situ ada kutiba alaihi man tawallahu. Ya, jadi disebutkan di situ bahwasanya telah ditetapkan oleh Allah bahwasanya setan itu akan mengajak pengikut-pengikutnya untuk masuk ke dalam api neraka. Jadi digunakan oleh Allah untuk memberi petunjuk terhadap jalan manusia agar menjauhi godaan syaitan. Yang terakhir, yang keempat ya, digunakan kata kutiba juga untuk memberi petunjuk terhadap jalan hidup manusia agar terjadi keseimbangan yang optimal antara ruh dan jasad, yaitu perintah puasa. Kutiba alaikumus siyam. Ya. Nah, dan kita ini adalah struktur kita ini kita yang paling lengkap. Karena kita ada jasad, ada ruh. Kalau
jin itu hanya dari api, ya. Kalau malaikat hanya dari ruh, ya, hanya dari cahaya. Jadi yang paling sempurna itu kita. Artinya komponen kita itu ada fisik, ada ruh. Kalau mereka satu-satu aja, ya, dari api, ya kan? Kalau kita kan dari tanah, habis itu ada ruh. Kalau malaikat cahaya. Kalau bangsa jin dan setan itu dari api. Jadi yang komponennya itu agak lebih banyak itu adalah manusia. Nah, puasa ini itu menyeimbangkan. Nah, karena itu kalau dalam menurut para ulama, kalau bisa kita pahami bahwasanya fisik kita ini ikutannya adalah materi atau syahwat, ya. Ikutannya ruh adalah ilmu. Nah, makanya sebenarnya semakin tambah ilmu kita, ruh kita pasti makin baik, gitu ya. Tapi kalau semakin kita ini nggak banyak ilmunya, itu kita akhirnya ikuti syahwat. Akhirnya kalau sudah ikuti syahwat, lama-lama kita menjadi akhlad ilal ard, lebih buruk daripada binatang, atau kemudian kita betul-betul menjadi orang-orang bumi, bukan orang-orang langit. Nah, yang menarik juga bahwasanya dalam tubuh kita ini ada komponen langit. Komponen langitnya apa? Komponen langitnya adalah ruh, ya. Nah, karena itu ruh ini adalah benda asing di dunia ini. Dia bukan di sini tempatnya. Karena itu kemudian Allah Subhanahu wa taala, makanya yang menarik juga ya, di dalam Al-Qur'an. Quran itu disebut ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruhan. Ruhan di situ Quran. Kemudian kalau kita disebut ruh juga, summa sawwahu wa nafakha fihi mir ruhihi. Ruh juga. Dalam diri kita ada ruh. Quran disebut ruh. Kemudian Jibril disebut ruhul amin. Ya. Nazala bihi ruhul amin, diturunkan oleh ruh al-amin yang terpercaya. Jadi tiga komponen ini adalah semuanya ruh. Quran itu ruh, Jibril ruh disebut, dan dalam diri kita ada ruh. Nah, itulah kenapa subhanallah Rasulullah mengingatkan kepada kita, tempatmu itu bukan di sini. Tempatmu itu adalah di langit. Artinya hal-hal langit adalah di akhirat. Itulah kenapa kemudian kalau kita perhatikan, ya, Rasul berfirman bersabda dalam hadisnya, kun fid dunya ka'annaka gharib. Hiduplah kamu di dunia itu seperti orang asing. Au abiru sabil, atau orang yang berjalan, ya, mengadakan perjalanan. Artinya dia nggak betah di sini. Kenapa? Karena komponen diri kita, ruh ini kampung halamannya nanti di akhirat. Kampung halamannya bukan di bumi. Meskipun Allah juga dalam diri kita ini ada hal-hal fisik. Nggak boleh juga begini. Kita nggak usah ngapa-ngapain, ya, nggak bisa. Kita makanya subhanallah. Kan jin itu juga mendapatkan perintah ibadah, ya enggak? Di Quran kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi ternyata yang paling sempurna untuk menunaikan ibadah itu adalah manusia. Kenapa? Karena jin itu tidak diizinkan oleh Allah, ya, dengan segala keterbatasannya. Jin itu terbatas, ada alamnya sendiri. Dia nggak dapat tugas memakmurkan bumi dalam proses ibadahnya. Kalau manusia, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita ini tugas tambahannya ibadah itu adalah memakmurkan bumi. Pakai apa memakmurkan bumi? Pakai fisik dan ruh kita. Ya. Dua-dua ini harus bermain. Gak bisa pakai ruh aja atau fisik aja, gak bisa. Dua-duanya harus digunakan. Tapi yang bahaya kalau kemudian fisiknya lebih dominan, ruhnya enggak. Nah, karena yang paling penting ini orang bisa disebut manusia karena ada ruhnya, ya kan? Sehingga di bulan Ramadan inilah mau diseimbangkan. Dan yang namanya seimbang itu komponennya bukan 50-50%, tapi 10-80. Fisik harusnya 10% aja istilahnya begitu. Dengan kesehatan kita dan sebagainya. Selebihnya adalah kehidupan ruh kita yang harus senantiasa kita usahakan untuk hidup. Nah, kemudian, ya, kalau kita lihat semua ayat-ayat tentang puasa atau kata-kata
tiba. Atau kalau kita nanti kapan-kapan tadabbur silahkan buka aja dalam Al-Quran itu. Ayat sebelum puasa, perintah puasa, dan ayat sesudah puasa. Banyak sekali kata-kata sabar. Dan kata-kata kutiba biasa digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang di situ ada kesusahan di dalamnya ketika melakukan hal tersebut. Sehingga para ulama berdasarkan tadabbur ini disebutkan as-shaumu nisfus sabr, bahwa puasa itu setengah kesabaran. Was-sabru nisful iman, dan kesabaran itu sebagian daripada iman. Sebagiannya lagi syukur. Sehingga itulah kemudian ya harus kita pahami. Jadi bersiap-siaplah sabar. Sabarkan juga suami kita. Sabar Pak, rekeningmu habis, gampang aja Pak. Allah bisa kasih lagi itu nanti Ramadan tahun depan ya. Jadi kalau kita lihat juga, saya ambil lagi satu kata Bu ya, ini sudah tinggal dikit waktunya, yaitu syahrul. Kenapa ada kata-kata syahr? Karena syahr ini asal diambilkan dari kata-kata masyhur, masdarnya masyhur. Masyhurnya apa? Masyhur dari untuk penduduk langit. Jadi bulan Ramadan ini sudah masyhur di kalangan penduduk langit. Mereka bersiap-siap seperti mau hari raya. Dan di bulan Ramadan kan itu dari ujung bumi sampai ujung bumi, kalau di orang beriman semuanya dalam waktu yang sama puasa. Allah ingin memperlihatkan kepada seluruh malaikatnya di langit dan di bumi, memperlihatkan inilah tujuan penciptaanku yang sesungguhnya. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Kan malaikat sempat merasa gimana nanti mereka wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika. Kemudian Allah kan menyampaikan di ujungnya, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu hai malaikat daripada kalian. Kenapa aku ciptakan tetap manusia? Karena manusia ini aku ciptakan kenapa? Faulaika, karena keinginanku adalah faulaika ma'al ladina an'amallahu minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wassolihin. Karena aku ingin dari sulbi Nabi Adam akan lahir para nabi, akan lahir para syuhada, akan lahir orang-orang siddiqin, akan lahir orang-orang soleh. Itu tujuannya. Dan akan terlihat kesolehan sungguh-sungguh adalah di bulan Ramadan. Orang yang gak baik-baik aja jadi baik semua, ya kan? Yang gak berjilbab-jilbab para taat jadi berjilbab juga. Ini disaksikan oleh malaikat, dipertontonkan, dibanggakan oleh Allah. Lihat, ya, bagaimana penciptaanku ini luar biasa. Mereka beribadah karena mereka punya syahwat. Dan kita harus pahami juga, setelah itu ada kalimat unzila fihil Qur'an. Kenapa di sini ada kata-kata Qur'an? Syahr. Kenapa? Karena alasan kita berpuasa karena diturunkannya Qur'an. Karena itulah kenapa Allah ingin mengembalikan posisi Quran dalam kehidupan kita atau ke tempat semula dalam kehidupan kita. Karena ketika turunnya wahyu pertama kali, itu Rasulullah bukan sedang di kota Mekah ngobrol-ngobrol sama pembesar Quraisy makan-makan, enggak. Rasulullah berangkat ke Gua Hira. Jauh jaraknya, di tempat yang tinggi, kemudian dia membawa perbekalan seadanya dari Khadijah. Barulah turun wahyu. Nah, sehingga ini mau dikembalikan. Dan dia memikirkan bagaimana kondisi umat. Di bulan Ramadan, itulah kemudian kita dijauhkan semua. Bahkan yang mubah-mubah, sebenarnya makan itu adalah hal yang halal, dilarang sama Allah. Kenapa? Masukkan dulu, karena kalau kita melebih-lebihkan mubah, itulah membuat Quran itu susah masuk di hati kita. Sebab lau tuhirat qalbu la masyabita bil Quran. Kalau hati kita bersih, kita nggak akan pernah penat dengan Al-Quran. Dan satu hal yang harus kita pahami, wa innaka latulaqqal Qur'an min ladun hakimin alim. Hakimin min ladun hakimin alim. Yang bisa mentalakikan Quran ke dalam hati kita sampai menjadi kita amalkan dan akhlak, itu semata-mata kerjanya Allah. Bukan wilayahnya saya yang menyampaikan materi, enggak. Itu wilayahnya Allah. Dan ternyata nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Jadi Quran ini proses yang turunnya bukan lewat kepala kita, tapi lewat hati kita.
Tujuannya apa? Litakuna minal munzirin, supaya kamu nanti memberi peringatan pada orang lain, memberikan nasihat. Dan dalam Al-Quran ya, yang menjadi PR buat kita adalah, menurut para ulama, yang paling berat di kita di zaman ini itu adalah mentadaburi dan mengamalkan Quran. Kalau duduk mengkaji Quran sudah banyak, kalau membaca Quran halaq-halaqnya sudah banyak. Kita harus bisa pahami surah Isra ayat 86. Wala in syi'na, kalau kami kehendaki, lanadhabanna billadzi auhayna ilaika. Al-Isra ayat 86. Kalau kami kehendaki, kata Allah ya, ayat 86. Nah ya, sungguh jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad. Kamu tidak akan mendapatkan seorang pun pembela menghadapi kamu. Ayat ini, Bu, inilah yang ditakuti oleh para sahabat, karena memang ada hadisnya bahwa nanti di akhir zaman Quran ini akan diangkat oleh Allah. Padahal itulah kenapa ya disebutkan, kalau seluruh buku di dunia ini dihancurkan oleh musuh Islam, ya, tapi Quran kan yang jaga Allah, jadi nggak mungkin dihancurkan ya, iya nggak? Iya. Jadi itulah kenapa setan bekerja kepada kita yang baca Quran dan mengkaji Quran. Kenapa? Karena nggak mungkin Quran ini, karena yang jaga Allah. Kalau semua buku hilang semuanya, ada Quran, Quran tetap bisa membentuk dan membuat orang-orang soleh. Yang ada cuma Quran loh ya, nggak ada sama-sama, Quran aja, nggak ada hadis, nggak ada apa. Dia tetap bisa membentuk orang-orang soleh. Inilah yang ditakutkan oleh setan. Karena itu setan bekerja untuk senantiasa menghembuskan bisikan-bisikan ketika kita mau mentadaburi Al-Quran. Ayat ini, Bu, para sahabat Nabi, mereka takut sekali dengan ayat ini. Ternyata ini kan Allah yang bilang, bukan saya. Kalau kami menghendaki, kami bisa ambil loh wahyu yang ada padamu Muhammad, ya. Dan gak ada yang nolong kamu bisa mengembalikan Quran itu lagi di dalam hatimu. Gak ada. Para sahabat itu, mereka khusyuk baca Quran karena takut sekali. Ini kan Quran ini hablun matin, talinya Allah, ujungnya Allah yang pegang istilahnya. Kita megangnya di dunia. Jadi kalau kita sudah gak pegang di Quran, lepas ujungnya itu, bagaimana kita bersambung sama Allah? Inilah dipahami oleh para sahabat. Karena itu mereka selalu khusyuk bersama Quran. Ayat ini mereka takuti karena ada hadisnya, suatu saat Quran ini akan diangkat oleh Allah. Karena itu silakan menikmati mumpung Quran belum diangkat. Dan di antara diangkatnya Quran, ciri-ciri awalnya itu diwafatkannya ulama-ulama yang soleh dan dipanjangkan umurnya ulama-ulama yang buruk. Masjid Istiqlal ya, Pak Mustafa Yaqub, ya, Haji Mustafa Yaqub wafat. Luar biasa tuh ilmu, luar biasa kok keulamaannya. Bututi Alawiyah, ya kan? Kalau di Arab sudah banyak, Ramadan Al-Buti, kemarin lagi ada ulama yang meninggal dunia, ya, banyak sekali. Jadi kalau kita lihat itu di antara ciri-ciri. Jadi nanti kita setengah mati mau tilawah apa nggak bisa lagi karena Quran sudah diangkat. Dan satu hal juga saya baru tahu. Jadi kenapa malaikat itu mengerumuni orang yang baca Quran? Karena malaikat itu mereka nggak diizinkan baca Quran, mereka hanya bisa mendengar kita baca Quran. Dan bagi mereka itu saat-saat yang paling spesial, sebab ini adalah kalamnya Allah, kalimatnya Allah, kekasihnya, yang dia hari-hari bertasbih kepadanya. Karena itu kita dikerumuni kalau kita baca Quran, itu kesempatan dia mendengarkan kata-kata kalimatnya Tuhannya, kalimat Allah. Kita ini kan kadang-kadang karena nggak merasa, jadi kita tuh diizinkan. Kalau malaikat, bahkan kalau para ulama itu menggunakan kata-kata yuhrimul malaikah minal qiraatil Quran, diharamkan malaikat istilahnya. Karena itu mereka berdesak-desakan itu kalau ada yang baca Quran.
mendengarkan. Kita kaji kayak begini, dia mendengarkan, berdesak-desakan. Bahkan kemarin saya juga mendengarkan dari seorang ulama, kalau kita beramal soleh, itu ada 5 saksinya yang menyaksikan amal soleh kita. Pertama Allah langsung, kedua malaikat. Dan malaikat ini ternyata kalau beliau menurut perkataan Ibnu Hajar al-Asqalani, masing-masing kita ini, setiap kita punya 21 malaikat yang nemenin kita. Jadi yang ketiga siapa? Rasul yang menyaksikan amal kita. Yang keempat orang-orang beriman. Yang kelima diri kita sendiri. Dalilnya kalau diri kita sendiri, walil insanu ala nafsihi basir. Kalau orang beriman dalam surat Taubah ya, faqul i'malu fasayarallahu a'malukum wa rasuluhu wal mu'minun. Jadi yang menyaksikan kita yang keempat tadi adalah orang-orang beriman. Ya kita ini. Karena apa? Kalau kita meninggal dunia, kemudian salah satu saudara kita menyaksikan, oh ya memang dia orang baik, maka kesaksian kita itu menjadi kesaksian penduduk lain. Makanya perbanyak orang beriman teman-teman kita, karena dia ini membantu kita jadi saksi bahwa dia adalah orang baik. Suatu ketika ada serombongan jenazah, ada seorang orang melayat jenazah. Kata Rasulullah, bagaimana kamu dapati saudaramu? Dia orang baik ya Rasul. Kata Rasul, kesaksianmu itu cukup menjadi sebagaimana kesaksian para penduduk langit. Karena Rasul tahu di situ orang-orang soleh semua. Ya. Jadi itulah harga kita kebersamaan bersama orang-orang soleh. Meskipun capek dan lelah. Kemudian tadi yang ketiga adalah Rasul. Rasul di sini menyaksikan amal-amal kita dalam pendapat beberapa para ulama adalah ketika kita sudah di alam barzakh, ketika di akhirat, ketika di haud ya, di telaga Kausar itu akan terlihat bekas air wudhu kita. Tapi bukan air wudhu aja loh ya, karena ada ibu-ibu tuh kalau wudhu betaimanan nggak mau dilap jadi cahaya, habis itu dicubitinya anaknya orang kalau marah-marah di masjid. Bukan begitu ya. Yang wudhu jadi cahaya memang betul-betul jaga wudhu, habis itu akhlaknya baik ya. Keimanannya benar. Kemudian yang kedua tadi malaikat. Nah malaikat ini ternyata dia nggak tahu tuh derajat ikhlas kita, nggak tahu. Malaikat itu mayang fazubi qaulin illa ladayhi raqibun atid. Malaikat hanya menyaksikan apa yang terlihat. Dicatat. Sekarang bagaimana malaikat bisa tahu niat kita? Ternyata menurut para ulama dia mengatakan, jadi kalau kita berniat baik itu ada bau harum keluar dari tubuh kita. Yang bisa menciumnya hanya malaikat yang menjaga kita. Langsung dicatat. Kalau kita berbuat buruk ya, mengeluarkan bau busuk sehingga malaikat tahu, oh ini sedang berniat buruk nih orang. Karena itu biar parfum kita 1 botol ya. Biar harum, nanti kita niat kita busuk, maka tetap aja malaikat mengeluarkan bau busuk dari tubuh kita. Karena itu perbanyaklah niat-niat baik supaya malaikat itu nggak hanya mencatat amal kita yang baik, tapi juga mencatat niat-niat kita yang baik. Nah, saya kembali kepada tadi bahwasanya di sini di bulan Ramadan adalah saatnya kita untuk merasakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya mengizinkan kepada kita untuk mengembalikan Quran ke dalam diri kita. Nah, karena suatu saat Quran akan dicabut. Nah, itulah kenapa kemudian menurut para ulama ya terdahulu mereka mengatakan di sini kalau nggak salah perkataan Anas bin Malik, dia mengatakan inna ahadukum, sungguhnya salah satu di antara kamu layak yaqra'ul Quran, akan membaca Al-Quran Fatihatuhu dari Al-Fatihah ila khotimati sampai An-Nas matasqutu harfan. Semuanya benar, gak ada yang salah satu huruf. Waqat tasqutu al-amal wa tadabbur bihi. Tapi yang mungkin akan lepas-lepas adalah tadabbur kalian dan amal kalian. Kemudian Mu'adz bin Jabal mengatakan apa? I'malu ma syi'tum. Ya. I'lamu ma syi'tum. Silakan belajar ilmu apa aja sekehendakku. Silakan banyak-banyak
ilmu. Ya. Tapi ingat, falan ya'jurkum bi ilmikum hatta ta'malu bil Qur'an. Tapi kalian tidak akan pernah dihargai ilmu kalian itu kecuali kalian beramal, mengamalkan isi Quran. Karena itulah kemudian ada seorang ahli, seorang ulama qurra, dia bermimpi kiamat telah datang. Kemudian orang-orang disuruh keluar, ya, yang tidak beramal, yang tidak bersama Al-Qur'an, dan dipanggil satu-satu ke dalam suatu tempat yang luas sekali dan indah sekali. Dia gambarkan itu sepertinya surga, dan disitu dikatakan la yadkhulu alayya, tidak boleh masuk kepadaku melalui pintu ini. Dia dengar suara kita aja, illa man amila bil Qur'an, kecuali yang telah mengamalkan Quran. Dan nama dia Hamzah bin Kaisar termasuk yang dipanggil. Anta ya Hamzah ibnu Kaisar. Langsung dia masuk. Aku sangat bahagia sekali karena aku termasuk yang dipanggil. Sebab yang tidak dipanggil itu jauh lebih banyak. Dia ini guru Quran. Tapi yang dia menangis apa? Ternyata yang dipanggil nanti masuk ke surga itu adalah la yadkhul. Tadi kan kata-katanya la yadkhulu alayya, enggak boleh masuk kepadaku kecuali illa man amila bil Quran, kecuali yang mengamalkan Quran. Karena itu kesempatan bulan Ramadan adalah kesempatan mahal untuk kita benar-benar melakukan amal soleh dengan baik. Karena juga ada sebuah hadis dari Tolha sebutkan, jadi ada 3 orang Bu ya, 3 orang sama-sama masuk Islam. Yang 2 ikut perang dan syahid. Yang satu lagi tahun berikutnya baru meninggal dunia. Tolha ini kemudian bermimpi. Dalam mimpinya sahabat yang syahid ini surganya lebih bawah. Sahabat yang meninggalnya dengan yang meninggalnya belakangan tapi tidak berperang, surganya lebih tinggi. Dia bingung, tanyalah kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada Tolha, alai sama kasaba dahusana. Bukankah saudara yang kedua ini yang surganya lebih tinggi padahal bukan mujahid, dia sempat hidup setahun? Ya. Qalu bala, ya Rasulullah. Wa adraka Ramadan, dan dia sempat melaksanakan 1 kali Ramadan. Ya. Wa shalla wa kadza sajdatan fisan, dan dia sempat beramal selama 1 tahun. Qalu bala. Ya benar ya Rasulullah. Kata Rasulullah, fama bainahuma, jarak surga antara 2 orang tadi ini, yang 2 orang dengan 1 orang tadi, itu kata Rasulullah ab'ad mimma bainas sama'i wal ardh, lebih jauh daripada langit dan bumi jarak surga dengan 1 kali bulan Ramadan. Dan subhanallah, Lailatul Qadar itu ya, itu kan 1 hari beribadah Lailatul Qadar itu seperti kita beribadah 83 tahun. Karena lebih daripada 1000 bulan. Kalau ada orang yang umurnya sempat ikut Ramadan 20 kali dan tiap malam itu setiap Ramadan dapat Lailatul Qadar, umurnya itu sudah setara dengan 1660 tahun. Kalikan aja 83 kali 20 kali Ramadan. Jadi umur kita ini, meskipun umur kita mungkin kayak saya 38 ya, tapi umur amal kita setara sudah dengan umur amalnya umat-umat terdahulu. Karena kan Rasulullah ini merasa sedih dengan umatnya, ya Allah, umatku kok pendek-pendek, kasihan. Umur umatku panjang-panjang dan mereka lebih panjang amal solehnya. Makanya kemudian Allah memberikan Lailatul Qadar. Dan ternyata Bu, Lailatul Qadar itu kenapa juga dirahasiakan? Menurut para ulama, orang bisa jadi Lailatul Qadar itu dimulai dari awal bulan Ramadan. Bukan di akhirnya aja, tapi dari awalnya. Karena dia dirahasiakan. Walaupun kenapa kemudian kita di 10 terakhir? Karena kita mengikuti sunnah Rasulullah. Rasulullah 10 terakhir semakin giat lagi beribadahnya. Tapi untuk Lailatul Qadar tetap dirahasiakan oleh Allah. Sehingga orang-orang yang benar-benar mau puasa bukan di 10 terakhir, dia benar-benar ya harusnya dari awal. Bahkan sebelum
itu. Sehingga kita tidak tahu apakah ini Ramadan terakhir atau Ramadan masih bisa diberikan kepada kita. Ini saya nggak berhenti aja, kalau setiap Ramadan itu banyak betul kejadian orang meninggal. Ramadan tahun lalu juga, ini Ramadan tahun ini nggak terasa sudah banyak orang-orang yang saya temui di Ramadan tahun lalu ini sudah pada nggak ada sekitar 7 orang, banyak banget tuh. Bahkan salah satunya saya sempat menemaninya sakratul maut dan indah sekali ya, anggota pengajian juga luar biasa. Sakratul mautnya di alami dia sudah cita-cita surga. Yang saya dengar itu memang sakratul maut itu berproses ya, pada waktu asar itu dia langsung bersyahadat ya, langsung kita talqin-talqinkan. Ketika bangun itu dia bilang, "Oh, semua di sini." Itu proses. Jam 12 malam dia meninggal dunia dengan syahadat, dengan takbir ya segala. Jadi seperti itu. Nah, sehingga kalau kita bisa pahami, benar-benar kita harus memanfaatkan Ramadan kita kali ini. Dan yang pertama di bulan Ramadan itu selalu ganjarannya itu adalah man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufir, pasti maghfirah. Baru tak ujungnya tak. Kenapa? Karena nggak mungkin kita masuk surga tanpa ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah dapat ampunan, insya Allah gampang dapat takwa. Kalau sudah dapat takwa, gampang masuk ke dalam surga. Insya Allah itu ibu sekalian, mudah-mudahan ini menjadi Ramadan terindah. Dan silahkan ikuti Ramadan seperti saya 6 tahun ya Bu, Ramadan di Afrika. Di sana Bu, semakin 10 terakhir masjid semakin penuh dan sesak. Ya, nggak makin sepi. Jadi mari kita contohi seperti itu. Dan mulailah beli-beli cacat rumah, ya ganti-ganti horden, beli baju anak mulai dari sekarang. Tidak apa-apa, kurang dapat bonus. Kita cari bonus akhirat. Ya, seperti itu. Dan upayakan juga kita contohi Rasul saat berbuka. Tak usah banyak-banyak. Kurma, ya, sama air putih. Habis itu kalau anak kita tanya, kamu suka gorengan apa nak? Pilih salah satunya, lumpia kah? Atau tempe kah? Atau apa, satu manis satu ini. Kita batasi. Mulailah kita. Sisanya gimana? Sisanya kita sedekahin. Jangan makanan itu banyak-banyak, karena itu bukan seperti itu kita berpuasa. Mulailah puasa kita mencontohi Rasulullah. Apalagi kita mencontoh Rasulullah. Ya tobat-tobat yang dulu-dulu ya. Mungkin itu, mudah-mudahan kita diberi keberkahan oleh Allah. Sudah jam 11, kita tutup aja dengan doa ya Bu ya. Insyaallah gak ada pertanyaan karena kita mengambil keberkahan hari Jumat dan banyaknya malaikat yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan pasti semua banyak hajat akhirat, banyak hajat dunia ya. Kita doa sama-sama di sini agar hajat-hajatnya terkabulkan oleh Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzalta ilayya min khairin fakir. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Allahumma arzuqna al-ikhlas
سبيل الله رب لا تكلني إلى نفسي وأصلح لي شأني كله رب لا تكلني إلى نفسي وأصلح لي شأني كله اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي زدنا علما وارزقنا فحما وألحقنا بالصالحين اللهم انصر إخواننا في سوريا اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في سوريا اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم حررنا المسجد الأقصى اللهم حررنا المسجد الأقصى اللهم حررنا المسجد الأقصى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Kalau ada kebaikan hanya dari Allah, kalau ada kekurangan dari saya, mudah-mudahan kita diberi rezeki oleh Allah untuk bisa mengamalkan apa yang baru kita